Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, keluarga besar GPDI LSD Magelang. Kita bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Pada saat hari ini kita akan kembali merenungkan satu bagian dari kebenaran firman Tuhan yang saya beri tema yaitu makna pengorbanan Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam minggu ini kita memperingati tentang bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita manusia, anak-anak Allah, orang-orang tebusannya Tuhan. Makna pengorbanan memiliki arti melakukan sesuatu yang berharga. Itu arti dari pengorbanan. Melakukan sesuatu atau mengorbankan, merelakan sesuatu yang berharga dari kehidupan seseorang. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yohanes pasal 3 ayat angka 16 yang katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Pengorbanan itu beridentik dengan kasih Kristus bagi setiap kehidupan manusia. Mengapa manusia harus membutuhkan pengorbanan? Mengapa manusia Allah harus mengorbankan hal yang paling berharga dalam kehidupannya, yaitu anak tunggal Allah? Karena apa? Manusia adalah manusia yang berdosa. Roma 3 ayat yang ke-23 di sana katakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah memiliki kehidupan yang tidak baik. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, ketika manusia jatuh dalam dosa, dia terpisah daripada Allah. Kalau Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23 ini mengatakan bahwa dosa telah membuat semua orang telah berbuat dosa. Karena semua orang telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut. Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-23 di sana dikatakan, upah dosa adalah maut. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, manusia yang berdosa tidak layak di hadapan Tuhan. Manusia yang berdosa tidak bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan. Sehingga apa? Manusia harus ditebus. Allah memberi inisiatif untuk menebus manusia. Ketika manusia pertama jatuh dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa ketika di Taman Eden. Ketika manusia yang pertama tidak taat akan kebenaran firman Tuhan, disitulah awal dari pemisahan antara Allah dengan manusia. Tidak ada lagi hubungan yang baik, tidak ada lagi hubungan komunikasi yang indah antara Allah dengan manusia. Sehingga itu katakan firman Tuhan, harus ada korban yang dipersembahkan. Apa korban yang Allah gunakan untuk menebus manusia? Yaitu anak domba Allah, yaitu pribadi Yesus Kristus. Pribadi Yesus Kristus yang menjadi korban, yang menjadi sarana di dalam penebusan manusia, adalah pribadi yang sangat berharga di hadapan Allah. Pengorbanan tadi memiliki arti yaitu merelakan sesuatu yang berharga. Merelakan sesuatu. Allah merelakan anaknya untuk turun ke dalam dunia, menjadi sama seperti manusia, mengambil rupa menjadi manusia. Supaya apa? Manusia itu bisa ditebus dengan cara pengorbanan. Cara yang diambil yaitu dengan mati di kayu salib. Cara yang diambil yaitu dengan mati di kayu salib. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, arti salib yaitu suatu hukuman yang sangat tidak baik. Hukuman yang dijatuhkan kepada seorang penjahat. Suatu hukuman yang bahkan di sana katakan hukuman yang itu dilakukan kepada orang-orang yang benar-benar berbuat dosa, ya benar-benar berbuat jahat. Tapi di sana katakan Yesus sebagai pribadi Allah, dia mengambil bagian di dalam pengorbanannya itu sebagai seorang berdosa. Kenapa? Ketika dia menjadi korban dari dosa manusia, kita layakkan di hadapan Allah. Apa makna dari pengorbanan Kristus? Apa makna dari salib Kristus? Apa makna dari kematian Kristus bagi setiap kehidupan kita manusia? Yang pertama yaitu penebusan atas dosa. Penebusan atas dosa. 1 Timotius 2 ayat yang ke-6 di sana katakan, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan manusia. Yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan manusia. Makna pengorbanan Kristus yang pertama yaitu menebus dosa manusia. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, manusia yang berdosa
butuh ditebus. Manusia yang berdosa butuh ditebus oleh Tuhan supaya apa? Layak di hadapan Tuhan. Dan sehingga di sana katakan yang telah menyerahkan dirinya, yang telah memberikan nyawanya sebagai tebusan manusia. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 di sana katakan firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18 sampai dengan ayat ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu Kristus, yang sama seperti darah domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Di sana katakan firman Tuhan dalam 1 Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-18. Sebab kamu tahu kamu telah ditebus dengan cara hidupmu yang lama. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan harta kekayaan dunia, tapi di sana dikatakan dengan darah yang sangat mahal, yaitu darah domba Allah. Dia yang rela merelakan dirinya untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-22 bagian B di sana dikatakan, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Sehingga itu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah berinisiatif untuk menembus manusia. Karena apa? Tuhan menginginkan supaya manusia itu memiliki kehidupan yang kekal. Tuhan menginginkan supaya manusia itu memiliki kehidupan yang baik, bahkan memiliki komunikasi yang indah bersama dengan Allah. Makna dari pengorbanan Kristus yaitu penebusan dosa. Yang kedua, diperdamaikan dengan Allah. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10. Roma pasal yang kelima ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-11 di sana katakan, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih baik kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Di ayat yang ke-10 di sana dikatakan di dalam Roma pasal yang kelima, sebab jikalau kita masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang membenci dosa. Allah kita adalah Allah yang hidup dalam kekudusan. Bagaimana bisa manusia yang kita masih dalam dosa bisa masuk ke dalam kekudusan? Manusia yang pertama yang jatuh dalam dosa membuat jarak antara manusia dengan Allah. Kalau kita baca di dalam Kejadian bagaimana indahnya hubungan di Taman Eden. Allah bisa berkomunikasi baik dengan manusia. Tapi ketika manusia itu tidak taat akan firman Tuhan, ada jarak yang sangat jauh. Yang gak mungkin bisa kita gapai, yang gak mungkin kita bisa datang dengan daging yang penuh dengan dosa, dengan daging yang fana ini. Tapi inisiatif Allah, Dia datang. Dan di sana katakan Dia anak domba Allah. Yesus menjadi pendamai antara manusia dengan Allah. Jika kita masih dalam seteru, di sana katakan bahwa jika kita yang masih dalam seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematiannya. Kematiannya memberi kita hubungan yang baik bersama dengan Allah. Kematiannya di kayu salib membuat hubungan itu kembali terjalin. Hubungan yang baik bersama dengan Tuhan. Di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20. Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 saya bacakan untuk kita. Dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatan yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang penuh kasih, yang penuh kebaikan, bahkan penuh kemurahan. Inisiatif Allah supaya kita berdamai dengan Tuhan. Caranya yaitu dengan pengorbanan
darah anak domba. Dan di sana dikatakan dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ayat yang ke-22 saya bacakan, sekarang diperdamaikannya dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya untuk menempatkan kamu kudus, tak bercacat dan tak bernoda. Dan di dalam kekudusan itulah kita layak di hadapan Tuhan. Di dalam kekudusan itulah kita layak menghampiri Tuhan. Nah apa? Yang ketiga, makna dari pengorbanan Kristus yaitu menyucikan dosa manusia, menyucikan setiap dosa kita sebagai anak-anak Tuhan. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14. Ibrani pasal yang ke-9 ayat yang ke-14 di sana dikatakan, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat akan kesucian hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Sana dikatakan bahwa menyucikan setiap dosa kita. Supaya apa? Supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Mengapa harus ada pengorbanan? Mengapa harus ada pendamaian? Yaitu supaya kita layak di hadapan Tuhan. Kita yang berdosa, kita yang penuh dengan dosa, membuat jarak antara Allah dengan manusia, sehingga Allah pun inisiatif untuk turun melalui putranya, anak domba Allah yaitu Kristus, untuk mati menebus dosa manusia. Supaya apa? Bapak Ibu di sana dikatakan, supaya kita hidup kudus di hadapan Tuhan, dan supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12. Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-14 di sana katakan, tetapi ia setelah mempersembahkannya hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Ayat yang ke-14, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ialah kudus. Dan ayat yang ke-19 sana katakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Kristus Yesus kita, saya ulangi, Ibrani pasal yang ke-10 ayat yang ke-19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Dengan apa? Darah anak domba, darah Yesus. Di sana dikatakan, sekarang kita penuh keberanian, kita memiliki keberanian untuk masuk ke hadirat Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk mengagungkan nama Tuhan. Karena apa? Kita tahu, kita sadar, kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dilayakkan oleh Tuhan. Kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah ditebus, dan tebusannya itu bukan barang yang fana, bukan harta dunia, tapi dengan darah yang sangat mahal, dengan barang yang sangat mahal, yaitu darah anak domba. Kita layak masuk ke hadirat Tuhan, supaya apa? Kita manusia memiliki hidup yang kekal. Itu yang menjadi kerinduan Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, makna dari pengorbanan Kristus itu sangat besar. Kita mau merenungkan dalam setiap kehidupan kita bagaimana pengorbanan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, dan pengorbanannya itu melayakkan kita untuk masuk ke hadirat Tuhan. Pengorbanannya itu melayakkan kita supaya kita menyembah Tuhan dimanapun kita berada, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita ada saat hari ini. Biarlah kita tetap menyembah Tuhan, bahkan semakin hari kita semakin setia dalam mengikut Tuhan. Kita semakin hari kita semakin setia melayani Tuhan. Karena apa? Pengorbanannya, kasihnya yang sungguh besar, yang sungguh luar biasa bagi setiap kehidupan kita sebagai manusia. Puji Tuhan, biarlah renungan kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Kita mau berdoa. Segala pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat pengorbanan Tuhan yang besar, pengorbanan Tuhan yang luar biasa bagi setiap kehidupan kami. Engkau rela mati bagi kami untuk menebus dosa kami, sehingga kami diperdamaikan dengan Allah. Kami yang dulunya jauh sekarang menjadi dekat dengan Tuhan. Kami memiliki komunikasi yang indah, komunikasi yang baik bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ajar kami Tuhan tetap semakin setia kepada Tuhan, untuk semakin hidup kudus di hadapan Tuhan, karena itu yang Tuhan kehendaki bagi setiap kehidupan kami. Berkati, materikan kebenaran firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Sepanjang hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur, haleluya, amin.